Seorang nenek berusia 80 tahun mengendarai mobil mewah. Datang ke perusahaannya sendiri untuk bekerja sebagai petugas kebersihan. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya, hanya untuk mencari istri yang baik untuk cucu CEO. Pada saat itu, dia melihat seorang gadis cantik, baru saja keluar dari perusahaan. Maka dia pura-pura jatuh. Aduh, gadis, saya punya. Dari mana datangnya tanah rumput busuk ini? Sepatu saya mahal, sungguh malang. Pada saat itu juga, seorang gadis yang sedang membagikan selebaran di samping melihat adegan ini. Maka dia segera berlari mendekat untuk melihat. Nenek itu pura-pura sakit jantung, mengatakan ingin gadis itu membawanya ke rumah sakit. Pada saat itu, orang-orang yang melihat itu meminta mereka untuk membantu. Namun pada saat itu, orang-orang malah berkata, pakaian nenek itu usang, pasti sengaja pura-pura jatuh. Gadis itu berkata, tapi kita tidak bisa hanya melihat tanpa menolong. Maka segera menelepon ambulans. Gadis ini sebenarnya tidak buruk, cocok untuk menjadi menantu selama seminggu. Sangat cocok. Ketika mereka sampai di rumah sakit, nenek melihat gadis yang begitu baik hati. Dia berpikir dalam hatinya, betapa bagusnya jika dia menjadi menantu sendiri. Maka segera bertanya pada gadis itu apakah punya pacar. Cucunya juga tidak punya pacar. Gadis itu bilang dia sudah menikah. Siapa anak kecil itu? Beruntung sekali, menikahi gadis sebaik kamu. Apakah dia punya rumah? Disewa. Mobilnya, mobil bekas. Jadi, cerai saja dengannya. Cucuku, tidak hanya baik pada orang. Dia juga seorang miliarder, punya rumah dan mobil. Pilihlah yang kamu suka. Nenek, saya dan suami saya tidak mungkin bercerai. Cucu Anda sangat luar biasa. Dia bisa mencari yang lebih baik. Nenek, saya harus pergi melakukan survei. Saya harus pergi melakukan survei. Baiklah, saya akan tinggalkan nomor telepon saya untuk Anda. Jika sudah pulang kerja, jika keluarga Anda belum pulang, saya akan datang lagi untuk melihat Anda. Baiklah, namun yang tidak diketahui oleh orang tua adalah gadis di depannya adalah menantunya sendiri. Sebenarnya hanya beberapa hari yang lalu, gadis itu dipaksa oleh keluarga untuk menikah. Dia harus menikahi pria berusia 60 tahun untuk mendapatkan investasi 50 juta. Tentu saja gadis itu tidak mau. Sementara itu, gadis di sini sedang menelepon. Tanpa sengaja bertemu dengan direktur. Maka mereka pergi mengurus surat nikah. Direktur ingin menguji karakter gadis itu. Maka dia pura-pura sebagai seorang pekerja dengan gaji 5.000 per bulan. Setelah mengetahui nenek terjatuh, maka sang direktur segera pergi ke rumah sakit. Nenek, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Duduklah sebentar. Ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Nenek, tubuh Anda bermasalah. Saya akan segera mengirimkan ahli. Jangan lakukan itu. Aku akan mencarikanmu seorang menantu cantik. Pulang dan cepatlah bercerai. Ah, nenek, saya tidak akan bercerai. Aku akan mencarikanmu menantu ini. Cantik dan ramah. Istriku tidak hanya cantik dan ramah. Dia cantik dan baik. Dia bahkan lebih cantik. Bisakah dia menjadi ibu tiri untuk Chen Chen? Jangan lupa, kamu punya seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. Menantu ini harus dipilih tanpa cacat. Menderita. Tapi ini tentang Chen Chen. Istriku baik. Dia tidak akan menelantarkan Chen Chen. Kamu, nenek. Hal lain. Aku pasti akan berjanji padamu. Hanya bercerai bukanlah. Menurutku, kamu sudah dibutakan oleh rubah jahat itu. Mengapa foto rubah jahat itu tidak dikirimkan? Mari kita bicara dengan baik. Istriku, aku tidak punya foto istri. Kamu, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti putriku. Antar nenek pulang. Kamu, anak kecil yang tidak punya selera. Jika aku menemukanmu melaporkan situasi nenek lagi, kamu tunggu saja. Setelah menikah, semakin menjadi-jadi childish. Jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga hubungan cinta Anda dan kakak ipar dengan baik. Ini sudah cukup, Tuan Lu. Saya harus lembur malam ini. Kamu pulang dulu. Cantik dan ramah. Penyelidikan sudah selesai. Saya sudah selesai kerja. Siapa bilang kamu boleh pergi? Kamu mau ngapain? Ini adalah data yang akan digunakan untuk rapat besok. Siapkan dan kirimkan ke saya malam ini. Bagaimana saya bisa menyelesaikan semuanya sendirian? Itu adalah masalahmu. Jika tidak selesai, segera kemas barangmu dan pulang. Kamu, saya sudah bilang, kamu yang seperti itu tidak pantas tinggal di sini. Laporan akan saya berikan besok. Apakah saya pantas tinggal di rumah terakhir saya? Apa yang kamu katakan tidak berlaku. Baiklah, sampai besok. Sepertinya kamu akan begadang karena saya. Man, mari kita lihat bersama. Tidak perlu. Kamu sudah sibuk sepanjang hari. Segera pulang. Kamu yakin bisa sendirian? Tenang saja, saya bisa melihatnya dengan cepat. Baiklah, hubungi saya jika ada masalah. Semangat, Man. Kamu pasti bisa. Meskipun berpakaian seperti itu, kamu masih harus memakai wig. Tidurlah dengan nyenyak. Karena itu hanya mimpi.
Cobain satu mungkin gak apa-apa. Ini bukan mimpi. Tidak tahu apa-apa. Baru saja ada yang bilang mulutku cukup. Kamu gak dengar apa-apa. Jangan bicara lagi. Baik, aku gak dengar. Ayo, kita pulang. Tidak bisa. Besok aku harus menyerahkan laporan. Hari ini harus menyelesaikan penelitian. Biar kamu saja yang lembur di sini. Bagus sekali bagian desain. Aku punya satu. Malam ini kamu tidak perlu lembur. Kalau begitu izinkan saya meminjam kata-kata baik Tuan Lu. Tuan Lu, cepatlah pulang dan istirahat. Aku akan pulang setelah selesai melihatnya. Segera beritahukan ke bawah. Kedepannya, perusahaan tidak mengizinkan lembur dalam bentuk apapun. Perusahaan mengirim pemberitahuan membatalkan lembur. Tuan Lu, barusan perusahaan mengirim pemberitahuan. Mengatakan membatalkan lembur. Jadi, Nyonya Lu bisa pulang. Tuan Lu, tadi kamu bilang tidak boleh lembur. Sekarang langsung mengirim pemberitahuan. Kamu pergi saja. Pada akhirnya, Nyonya Lu sangat kecewa. Laporan? Laporan apa? Sebuah laporan penelitian. Terlalu lambat, belum selesai. Kalau tidak mau bekerja, langsung pergi saja. Ada apa, Kak Yawei? Belum pernah melihat asisten desain yang malas seperti ini. Bahkan tidak mau lembur untuk membuat laporan penelitian. Kepala tim Tong sangat berkuasa. Bahkan pengumuman penempatan barang. Aku bahkan tidak memperhatikan itu. Pengumuman apa? Kak Yawei, kemarin malam mengumumkan penempatan barang. Melarang lembur untuk pemasaran. Apa? Sial. Mengapa mengumumkan penempatan barang pada saat ini? Apa yang membuatmu, seorang asisten desain, bangga? CEO sangat mempercayai Kak Yawei. Memaksa seluruh perusahaan untuk tidak lembur. Kamu hanya ikut-ikutan Kak Yawei. Tanpa asisten desain seperti saya. Siapa yang akan menyelesaikan pekerjaan besar untukmu? Hasilnya sangat bagus. Apakah kamu sudah menyelesaikan laporan? Bisa dilihat lagi besok. Urusan hari ini harus selesai hari ini. Baiklah, aku akan menemanimu. Biarkan aku yang mengurus ini. Penelitian ini memberiku banyak inspirasi. Jika ada tugas seperti ini lagi, serahkan semuanya padaku. Aku mendapatkan banyak inspirasi. Halo, apakah ini Man? Saya Nenek Cheng. Tidak perlu, Nenek Cheng. Bagaimana dengan kesehatan Anda belakangan ini? Nenek dalam keadaan baik. Man, besok akhir pekan. Saya mengundang Anda untuk makan malam. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak perlu, Nenek Cheng. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu meremehkan nenek ini? Nenek Cheng, Anda. Kirimkan alamat ke saya. Selamat pagi, Pak Lu. Baiklah, Nenek Men sudah menunggumu. Baiklah, saya akan pergi bekerja dulu. Tidak perlu, Nenek Cheng. Man sudah menyetujuinya. Selama kamu menyetujuinya. Anak nakal mengangguk. Besok kedua orang itu bisa bertemu. CEO dan perusahaan ada sedikit masalah. Anda perlu pergi sendiri untuk memanggil manajer proyek. Saya punya urusan besok. Saya akan mengaturnya untuk Anda jika Anda punya rencana perjalanan. Belum pergi. CEO, makanan anjing Anda benar-benar enak. Nyonya Zhang. Nenek, bagaimana kondisi kesehatanmu? Aduh, kalau besok kamu bisa makan bersamaku, aku akan sembuh lebih cepat. Nenek, besok saya harus pergi dinas. Atau tunggu aku pulang baru pergi melihatmu. Tadi Anda tidak mengatakan begitu. Aduh, kamu sibuk saja, toh aku hanya nenek tua ini. Tidak lama lagi sebelum kegiatan berakhir. Baiklah, aku akan pergi melihatmu besok. Bagaimana? Besok pakailah yang bagus. Aku akan mencari cara untuk makan bersama lagi. Selamat pagi, Pak Lu. Akhir pekan biasanya tidak banyak tidur. Hari ini saya sudah janjian dengan seseorang. Aku hanya harus keluar juga. Kamu pergi, aku akan mengantarmu. Nenek Cheng terus-terusan meminta saya untuk bercerai. Kalau melihat Lu, pasti akan membicarakan tentang perceraian lagi. Tidak perlu. Kamu sibuk sendiri saja, selamat tinggal. Nenek memiliki prasangka terhadap Man. Jangan biarkan mereka bertemu untuk sementara waktu. Biarkan saya menyelesaikannya terlebih dahulu. Nenek, dari mana kamu mendapatkan mobil rusak itu? Bukankah saya sudah meminta kamu untuk berdandan dengan baik? Mengapa tidak bisa makan bersama nenek dalam pakaian itu? Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kamu pergi dulu. Aku akan menghirup udara segar di luar. Masih saja marah-marah, Nenek. Mama, cepatlah datang. Nenek, mengapa kamu masih di sini? Nenek ingin segera melihatmu. Mama kita, cantik dengan apapun yang dipakai. Baiklah, Nenek, mari kita masuk sekarang. Cucu besar ini juga datang. Dia sangat tampan. Dia perhatian. Masih menjadi miliarder. Kamu sudah melihatnya. Pasti suka. Nenek, ini tidak bisa dilakukan. Saya benar-benar tidak bisa pergi menemui cucu Anda. Tidak apa-apa jika Anda memutuskannya setelah melihatnya. Ayo pergi. Nenek, saya tidak bisa melakukannya. Nenek. Ini adalah cucu besar saya. Ayo pergi. Aku pergi. Apa yang sedang terjadi? Nakal.
Melihat ibu matanya langsung terbelalak. Sungguh